Ayahku tak terkalahkan di dunia. Bab 331. Xia Yutong dengan lemah bersandar pada pedang King Hong, terengah-engah, matanya yang indah dipenuhi kebingungan. Beberapa saat sebelumnya, ketika dia menghadapi serangan monster, meskipun dia bertarung dengan gerakan kaki yang misterius, lawan-lawannya terlalu kuat dan banyak, dan kekuatannya perlahan mulai melemah. Ketika energi spiritual di dantiannya habis, dia berpikir bahwa dia sudah ditakdirkan untuk binasa. Cakar-cakar yang hendak menusuk wajah-wajah cantik itu tiba-tiba berhenti, dan para monster itu membeku di tempat seolah-olah mereka telah terkena mantra. Xia Yutong tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi pengalaman tempurnya yang panjang telah mengajarkannya untuk tidak melewatkan kesempatan apapun. Dia segera mengayunkan pedang pelangi birunya dan memenggal kepala monster itu. Monster tanpa kepala itu jatuh ke tanah, berubah menjadi gumpalan asap yang kemudian menghilang. Meskipun mendapat serangan balik yang sengit, mereka berhasil membunuh musuh dalam satu serangan. Namun, pemandangan yang aneh dan tidak biasa itu membuatnya benar-benar bingung. Monster itu jelas punya kesempatan untuk membunuhnya, jadi mengapa ia berhenti di akhir? Meskipun dia membunuh monster itu, apakah itu dihitung sebagai lulus ujian? Di sisi lain, kondisi Yang Changsheng jauh lebih buruk. Pakaiannya robek, dan tubuhnya dipenuhi goresan dalam, membuatnya tampak sangat menyedihkan. Setelah tombak perak berkilauan itu terlepas dari tangannya, dia mengira akan mati, tetapi yang mengejutkannya, semua monster itu menghilang. Dia terduduk bersandar di dinding, berjuang untuk menghentikan pendarahan dan menyembuhkan lukanya. "Tuan, apakah Anda puas dengan penampilan saya?" tanya Li Huo dengan hormat. Xiao Chen mengangguk sedikit, tidak setuju maupun tidak membantah. Karena ini adalah latihan, wajar jika latihan ini memiliki efek pelatihan. Meskipun Xia Yutong dan Yang Changsheng gagal mengalahkan monster-monster tersebut, mereka memperoleh wawasan yang lebih dalam selama pertempuran hidup dan mati itu. Mendengar pujian itu, Li Huo sangat gembira dan memanfaatkan kesempatan itu untuk memohon, "Tuan, mengingat saya telah menyenangkan nona muda, dapatkah Anda membantu saya membebaskan diri dari batasan formasi ini?" Xiao Chen menoleh dan menatap Li Huo, yang memasang ekspresi penuh harapan di wajahnya. Setelah berpikir sejenak, dia perlahan mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan menyentuh dahi Li Huo. Li Huo merasa gugup, tetapi dia memaksa dirinya untuk tidak menghindar. Jari-jarinya yang ramping menyentuh dahinya, dan seketika itu juga, rantai-rantai yang dipenuhi rune dan tampak samar-samar muncul di permukaan jiwa purbanya. Klik-klik-klik. Satu persatu, rantai besi itu putus, dan roh purba yang terikat itu terbebas dari 5.000 belenggu, akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya. Begitu Li Huo terbebas dari belenggu, dia langsung merasakan seluruh jiwa primordialnya rileks. Seandainya bukan karena lelaki tua di sampingnya, dia pasti ingin berteriak beberapa kali untuk melampiaskan kegembiraannya. Setelah kegembiraan mereka mereda, mereka mulai memikirkan masa depan. Pria tua yang sangat perkasa ini mungkin menjadi jimat keberuntungannya, yang dengan mudah membebaskannya dari belenggu. Bukan tidak mungkin dia bahkan bisa mengubah bentuk tubuh fisiknya di masa depan. Sambil berpikir demikian, ekspresinya menjadi semakin hormat. Dia bertanya dengan hormat, "Lalu bagaimana dengan pihak Nona?" Xiao Chen memandang putrinya yang bermain dengan harimau kecil di layar proyeksi dan tersenyum tipis, "Cukup sampai di sini. Sudah waktunya dia merasakan sensasi membunuh." Li Huo dengan tergesa-gesa dan penuh hormat menjawab, "Hamba yang rendah hati ini mengerti." Xiao Chen berpikir sejenak, lalu berkata dengan nada khawatir, "Sederhanakan saja, jangan terlalu berdarah dan membuatnya takut." "Saya mengerti, jangan khawatir," jawab Li Huo dengan senyum menjilat. Dalam hati ia berpikir, jelas sekali ia ingin putrinya mengalami kesulitan, namun ia tak tega melihatnya ketakutan. Sungguh ayah yang terlalu menyayangi. Yang lebih penting, dia jelas ingin menjadi lebih tangguh, tetapi setelah menakut-nakuti gadis kecil itu, pria ini menamparkan dirinya sendiri tanpa berpikir panjang dan menyalahkan dirinya sendiri. Apakah seperti inilah perilaku manusia? Li Huo merasa sangat teraniaya. Bayi itu sangat sedih. Meskipun saya merasa kesal, hal ini tetap harus dilakukan, dan harus dilakukan dengan sempurna. Leer mengelus kepala kecil harimau yang berbulu halus itu dan tertawa riang seperti suara lonceng. Tiba-tiba, harimau kecil itu membuka mulutnya yang besar dan dengan lembut menggigit lengan kecil itu. "Harimau kecil, kamu nakal. Kamu tidak boleh menggigit orang." Leer mengerutkan alisnya yang imut dan dengan lembut menepuk kepala harimau kecil itu sebagai bentuk disiplin. Tanpa diduga, dengan sebuah tepukan lembut, harimau kecil itu terbang beberapa meter jauhnya, jatuh langsung ke tanah, menggerakkan anggota tubuhnya, lalu tetap diam sepenuhnya. Gadis kecil itu memandang telapak tangannya yang mungil dan bergumam sendiri dengan bingung, Leer tidak menggunakan kekerasan. Saat gadis kecil itu sedang memeras otaknya mencoba memecahkan teka-teki itu, sebuah suara yang membangkitkan semangat datang dari kehampaan, "Bunuh harimau itu, selamat atas keberhasilanmu menyelesaikan level ini." Perhatian anak-anak muda teralihkan, dan setelah mendengar kata-kata, "lulus level," Leer dengan gembira menyipitkan matanya. Seketika itu juga, pemandangan di depan mataku mulai terdistorsi dan berubah. Surga yang indah itu lenyap, digantikan oleh sebuah ruangan rahasia. Bas! Cahaya berkelap-kelip di ruang rahasia itu, dan seorang pria parubaya dengan aura kebijaksanaan yang luar biasa tiba-tiba muncul di tengah ruangan. "Oh, Paman, siapakah Anda? Apakah Anda menakut-nakuti Leer?"
Gadis kecil itu terkejut dengan kemunculan sosok itu secara tiba-tiba dan buru-buru mundur. Akulah lelaki tua itu, Liang, manusia sejati, sang penantang. Selamat atas keberhasilanmu melewati ujian berat. Kata proyeksi itu pada dirinya sendiri. Xiao Chen mengerutkan kening dan memerintahkan dengan suara berat, siapa yang menyuruhmu membawanya keluar? Singkirkan dia segera. Dengan suara mendesing, proyeksi itu terdistorsi dan menghilang dalam sekejap mata, dan ruangan rahasia itu kembali tenang. Li Huo menyeka keringat dingin dan buru-buru menjelaskan, Tuan, itu adalah rencana si anjing tua Liang, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Xiao Chen tidak mempersulitnya, tetap memfokuskan pandangannya pada proyeksi tersebut. Melihat putrinya membuka kotak giok yang panjang, dia bertanya, apa isi kotak giok di tanah itu? Kotak itu berisi artefak abadi kelas atas, Hun Tianling. Dulu, si anjing tua Liang menginginkan artefak abadi ini, itulah sebabnya dia menghancurkan tubuh fisikku dan mengambil Hun Tianling. Li Huo menatap pita peri 7 warna di dalam kotak itu, matanya dipenuhi kenangan dan kebencian yang mendalam. Artefak abadi tingkat atas sudah dianggap sebagai harta karun yang sangat berharga bagi para dewa emas. Dia berkata dengan nada mengejek, sayang sekali sutra abadi memiliki roh. Meskipun anjing tua Liang mendapatkan sutra abadi, dia gagal mengenalinya sebagai tuannya. Jika tidak, dengan perlindungan sutra Hun Tian, dia tidak akan tercabik-cabik di celah spasial dan mati setelah hanya 3 bulan di sini. Benar saja, ketika kotak giok itu dibuka, kotak itu langsung memancarkan cahaya 7 warna yang menyilaukan, sehingga mustahil bagi siapapun untuk mendekat. Xiao Chen mengerutkan kening dan berkata dingin, bawa aku ke sana. Ya, begitu mereka selesai berbicara, area di sekitar mereka berubah bentuk, dan ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di dalam ruangan rahasia. Leer menatap pria yang tiba-tiba muncul, mengedipkan matanya yang besar seperti anak kecil yang teraniaya, dan melemparkan dirinya ke pelukan ayahnya. Dengan suara terisak, dia berkata, ayah, Leer merindukanmu. Xiao Chen memeluk putrinya dan berkata dengan penuh kasih sayang, ayah juga merindukanmu. Putriku tersayang sangat berani. Ayah sangat bangga padamu. Hehe. Mendengar pujian itu, Leer menggaruk kepalanya dengan malu-malu dan berkata dengan kecewa, hanya saja aku tidak bisa meraih barang-barang di dalam kotak itu. Xiao Chen tersenyum tipis, jangan khawatir, ayah akan membantumu. Setelah mengatakan itu, dia membentuk kelima jarinya menjadi cakar dan menghisap, dan cahaya dari kotak giok itu langsung menghilang, memperlihatkan pita peri 7 warna di tangannya. Xianling menggeliat dan berbalik, seolah mencoba melarikan diri. Xiao Chen mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat, terima dia sebagai tuanmu, atau hancurkan. Klik-klik. Pita peri 7 warna itu kehilangan semua cahayanya dan mengeluarkan suara retakan yang mengerikan, seolah-olah akan hancur berkeping-keping. Bab 332. Karena artefak surgawi itu memiliki roh, Hun Tianling secara alami memilih untuk mengakui tuannya tanpa ragu-ragu, dihadapkan pada pilihan antara hancur dan menerima tuannya. Semangat menghancurkan giok terdengar mulia, dan sulit bagi siapapun tanpa ketekunan yang besar untuk mencapainya, apalagi para kultivator egois dan roh artefak abadi dengan umur yang hampir tak terbatas. Dibandingkan dengan ambruk menjadi tumpukan kain compang camping, rasanya tidak terlalu sulit untuk menerima bahwa dia akan menjadikan seorang gadis kecil sebagai tuannya, terutama karena gadis itu memiliki ayah yang sangat kuat untuk mendukungnya. Saat ujung jari Xiao Chen menelusuri sebuah garis, setetes darah berkilauan melayang dari jari kelingking gadis kecil itu. Saat tetesan darah jatuh, Hun Tianling, sejenis pita sutra, bertindak seperti spons kering, langsung menyerap tetesan darah tanpa hambatan apapun. Zes! Hun Tianling sedikit bergetar, memancarkan cahaya 7 warna yang menyilaukan, yang kemudian lenyap tanpa jejak dalam sekejap. Oh tidak, shell cantikku hilang. Mata gadis kecil itu membulat kaget, dan dia buru-buru menoleh untuk melihat sekeliling, terlihat sangat menggemaskan. Melihat penampilan putrinya yang menggemaskan, Xiao Chen menunjuk ke perut bagian bawahnya dan tersenyum, Hun Tianling tidak menghilang. Ia hanya menyatu ke dalam dantianmu. Dantian, tangan kecil Leer menyentuh perutnya, mencarinya. Putriku tersayang, Hun Tianling telah terhubung dengan kesadaranmu. Kau dapat memanggilnya dengan merasakannya secara saksama. Setelah mendengarkan instruksi, Leer mengerutkan kening dan dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Tiba-tiba, matanya yang besar berbinar, dan dia berseru dengan gembira, ketemu. Desis. Dalam sekejap, kain brokat 7 warna muncul di tangan kecilnya. Hehehe, ini sangat menyenangkan. Leer melambaikan tangan kecilnya dengan gembira, dan Hun Tianling pita ajaib bergoyang lembut saat bergerak. Dengung-dengung. Saat gelombang itu merambat, getaran menyebar, dan retakan panjang muncul di ruang rahasia tersebut. Tuan, tolong suruh nona muda itu berhenti. Formasi batuan itu runtuh, dan gua itu akan segera ambruk. Meskipun Li Huo telah berhasil melepaskan diri dari ikatan formasi dan akan baik-baik saja bahkan jika formasi itu runtuh, dia tetap ketakutan dan wajahnya berubah drastis. Pada saat yang sama, saya juga terkejut. Saat itu, dia memperoleh Hun Tianling di alam rahasia, tetapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa membuat Hun Tianling mengenalinya sebagai tuannya. Artefak abadi kelas atas yang belum terikat pada seorang pemilik tidak dapat digunakan sembarangan, seperti halnya getaran di ruang susunan saat ini. Tanpa kemampuan untuk melindungi tuannya, ia bahkan mungkin akan dibunuh tanpa pandang bulu. Setelah berita itu bocor, anjing tua Liang menemukannya,
menghancurkan tubuh fisiknya, mencuri Hun Tianling, dan bahkan mengubah roh primordialnya menjadi roh inti formasi tersebut. Bahkan Dewa Abadi Matahari Terik pun tidak mampu membuat artefak spiritual tertinggi Hun Tianling mengakuinya sebagai tuannya. Di luar dugaan, Hun Tianling yang angkuh terpaksa mengakui seorang gadis berusia 4 atau 5 tahun yang tidak memiliki kultivasi sebagai gurunya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Dengan bekal artefak abadi kelas atas, gadis muda itu akan memiliki titik awal yang lebih tinggi ketika memasuki dunia kultivasi di masa depan. Melihat itu, Xiao Chen pun ikut mengerutkan kening. Jika dibiarkan tanpa pengawasan, hal itu bisa saja menyebabkan bencana besar di masa depan. Dia tidak khawatir ada orang yang menginginkannya dan mencoba mencurinya, karena tidak ada seorang pun di alam bawah yang memiliki kekuatan untuk melakukan hal itu. Besarnya kekuatan Hun Tianling saja sudah cukup untuk langsung menghancurkan tubuh siapapun yang mencoba mencurinya. Namun putri saya masih terlalu kecil, dan jika kita tidak mengawasinya. Bukan masalah besar jika seseorang secara tidak sengaja membunuh orang lain, tetapi akan menjadi buruk jika sengatan listrik tersebut secara tidak sengaja melukai ibu atau kakek nenek sendiri. Xiao Chen berpikir sejenak, lalu dengan cepat menggerakkan tangannya ke udara. Kali ini, gesekan itu memakan waktu lebih lama dari biasanya, dan rune yang muncul di kehampaan bahkan lebih misterius. Dia berkata dengan tenang, aku akan menyegel sebagian kekuatanmu, tetapi tetap mempertahankan fungsimu untuk melindungi tuanmu. Kau tidak boleh melawan. Rune-rune itu perlahan turun. Bas! Hun Tianling memancarkan cahaya redup seolah mencoba melawan, tetapi setelah kilatan singkat, cahaya itu mereda, dengan patuh membiarkan rune meresap ke dalamnya. Seolah tidak puas karena kekuatannya telah disegel, Hun Tianling berkedip sesaat sebelum kembali ke dantiannya. Melihat itu, Xiao Chen mengangguk puas. Klik-klik-klik. Retakan terus menyebar, seolah-olah merobek seluruh ruangan tertutup itu. Li Huo menjerit ketakutan, berteriak dengan tergesa-gesa, "Tuanku, formasi akan runtuh. Ayo kita pergi dengan cepat." Xiao Chen mengangguk sedikit dan memerintahkan, teleport semua orang ke kapal. Li Huo buru-buru memanipulasi formasi tersebut, dan ruang di depannya langsung mulai terdistorsi. Hah? Bagaimana kita bisa kembali ke kapal ini? Apakah ini ujian lagi? Jiang Yifeng berbaring di geladak, sebatang rokok menggantung di mulutnya, dan menoleh untuk melihat sekeliling dengan terkejut. Setelah melihat sosok yang familiar, dia buru-buru memanggil, "Yang tua. Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau sudah memenangkan permainan? Orang gila, apa yang kau lakukan di sini? Mungkinkah ini ilusi lain?" Mata Yang Changsheng juga penuh keraguan. Alis Xia Yutong yang halus sedikit berkerut saat dia menatap sosok tinggi dan tegak yang berdiri di haluan kapal. Dia berkata dengan suara berat, "Ini seharusnya bukan ilusi. Kita benar-benar telah kembali ke kapal." Jiang Yifeng mengikuti arah pandangan dan melihat sosok yang diselimuti jubah. Ia berseru kaget, "Mungkinkah bos besar yang membawa kita ke sini?" "Oh tidak, lihat, tempat ini akan runtuh." Yang Changsheng mengamati sekelilingnya dengan saksama, dan ketika dia melihat retakan mengerikan muncul di kehampaan, ekspresinya berubah drastis. Bum bum bum. Seluruh ruangan bergetar, dan bongkahan besar stalaktit berjatuhan. "Cepat, cepat, atau kita akan mati di sini." Teriak Jiang Yifeng cemas, bergegas ke kursi pengemudi dan menyalakan kapal pesiar itu. Xia Yutong mengerutkan keningnya dalam-dalam dan berkata dengan suara berat, "Berlayar tidak akan membantu. Kita harus segera meninggalkan tempat ini." Jiang Yifeng, yang sedang menyalakan mesin kapal pesiar, berhenti sejenak, lalu tersadar dan berteriak dengan tergesa-gesa, "Bos, tempat ini akan runtuh." Boom! Begitu dia selesai berbicara, sebuah stalaktit setebal ember jatuh dari atas dan menghantam langsung ke kapal pesiar itu. Ekspresi Yang Changsheng berubah, dan dia buru-buru melompat, mendorong sekuat tenaga di udara. Gedebuk! Stalaktit-stalaktit besar itu terdorong ke dalam air, menciptakan gelombang besar. Xiao Chen menoleh dan berkata dengan tenang, "Pergi dari sini." "Baik, Pak." Dari dalam lengan baju itu terdengar jawaban dari Li Huo. Kapal pesiar itu tiba-tiba bergoyang dan perlahan terangkat dari air, melayang ke udara. Jiang Yifeng, yang mengintip dari jendela ke arah air yang surut, berseru kaget, "Sebuah kapal. Sebuah pesawat ruang angkasa." Bas! Cahaya menyilaukan berkilauan di atas kepala. Seolah terpicu, rune-rune di kapal pesiar itu muncul, dan sebuah kubah besar melindungi kapal pesiar tersebut. Cahaya itu melesat di depan mataku, begitu terang hingga aku tak bisa membukanya. Ketika cahaya yang menyilaukan itu memudar, mereka telah kembali ke dasar laut, dan kapal pesiar itu mulai perlahan naik ke permukaan. Kerumunan orang menatap ikan-ikan yang berenang di hadapan mereka, sejenak termenung, seolah-olah peristiwa yang terjadi di gua kuno itu hanyalah mimpi. Meskipun tidak ada yang bertanya siapa yang akhirnya memenangkan harta karun itu, mereka semua memahami jawaban yang tak terucapkan ketika mereka melihat sosok tinggi di haluan kapal. Jiang Yifeng berkedip dan berseru, mereka tidak hanya mendapatkan harta karun, tetapi mereka bahkan menghancurkan gua. Bosnya memang sekejam seperti biasanya. Mehem. Liu Qing mengangguk setuju. Siapa sangka bahwa yang menyebabkan gua itu runtuh sebenarnya adalah boneka porselen berusia 4 atau 5 tahun. Bab 333. Di dek haluan. Xiao Chen mendongak ke langit biru dan berkata dengan tenang, "Aku menepati janjiku. Kau sekarang bebas.
Angin laut yang lembut berhembus, dan setelah beberapa saat, sebuah suara yang agak ragu-ragu terdengar dari dalam lengan baju. Tuanku, aku telah disegel selama ribuan tahun, dan roh primordialku rusak. Terlebih lagi, energi spiritual di alam bawah lemah, dan sama sekali tidak ada energi keabadian, sehingga hampir mustahil bagiku untuk menyusun kembali tubuh fisikku. Oleh karena itu, dengan rendah hati saya memohon kepada Anda, Tuan, untuk memberikan bantuan kepada saya. Bibir Xiao Chen melengkung membentuk senyum mengejek. Kesepakatan kita sudah selesai di bawah air. Apa yang membuatmu berpikir aku akan membantu? Kau tidak. Sejak pria tak tahu malu Jiang Yifeng mengklaimnya sebagai anaknya, Xiao Chen tampaknya mengalami trauma dan tidak akan pernah lagi mengucapkan kata-kata itu antara seorang anak dan ayah kandungnya. Setelah ragu sejenak, Li Huo berkata, Tuanku, saya bersedia melayani Anda dengan setia dan mengikuti Anda sampai mati. Hanya seorang dewa abadi biasa, aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri untuk berpikir bahwa aku akan menerimamu. Terlebih lagi, kau hanya memiliki roh primordialmu yang tersisa. Suara Xiao Chen penuh dengan penghinaan. Di masa lalu, banyak sekali individu kuat yang ingin menjadi muridnya, dengan persyaratan minimum adalah seorang dewa emas Luo Agung. Dewa emas biasa bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu dengannya. Apalagi makhluk surgawi biasa, apalagi yang memiliki disabilitas. Xiao Chen mencibir, apa gunanya kau jika tubuh fisikmu telah hancur? Li Huo terkejut dan tidak tahu harus bereaksi seperti apa untuk sesaat. Lagi pula, ketika mereka berada di bawah air, kekuatan fisik lawan saja sudah cukup untuk dengan mudah menghancurkan formasi yang dibuat oleh Dewa Emas. Jika mereka mengerahkan seluruh kemampuan mereka, membayangkannya saja sudah membuatku merinding. Pria ini benar-benar raksasa. Di ranah atas, perbedaan antara memiliki pendukung yang kuat dan tidak memilikinya sangat besar. Sama seperti masalah hancurnya tubuh fisiknya, itu karena dia hanya bergabung dengan pasukan kecil, dan bahkan jika dia terbunuh, dia tidak akan menimbulkan masalah. Itulah sebabnya anjing tua Liang berani bersikap begitu tidak bermoral. Seandainya dia adalah orang kepercayaan dari tokoh berpengaruh, bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya di depan anjing tua Liang itu, dia tidak akan berani membunuh dan merampoknya. Dengan metode yang digunakan para petinggi itu, jika mereka benar-benar ingin menyelidiki, bahkan seorang dewa emas yang bersembunyi di ujung dunia pun akan ditemukan. Li Huo tidak ingin melewatkan kesempatan untuk dekat dengan tokoh berpengaruh. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan lain untuk sedekat ini dengan orang penting. Dia memeras otaknya untuk mencari solusi, mengingat kembali apa yang telah dilihatnya di dalam formasi tersebut. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan Fu Lin berkata, Tuanku, justru karena saya tidak memiliki tubuh fisik, maka lebih mudah bagi saya untuk bertindak. Bibir Xiao Chen melengkung ke atas, dan dia berkata dengan penuh minat, oh, ceritakan padaku. Li Huo buru-buru dan dengan hormat berkata, karena aku tidak memiliki tubuh fisik, roh primordialku tentu lebih mudah disembunyikan, dan aku selalu bisa berada di sisimu untuk melindungimu, Nona. Meskipun aku sekarang hanyalah roh purba, bahkan seorang praktisi Mahayana pun tak mampu menandingiku di alam rendah ini. Xiao Chen mengangkat alisnya dan menopang dagunya di tangannya, tenggelam dalam pikirannya. Meskipun dia menganggap kekuatan Li Huo sama sekali tidak berharga dan tidak berguna. Tapi itu terjadi di alam atas. Jika itu terjadi di alam fana di mana energi spiritual langka. Meskipun tidak akan ada cukup energi spiritual abadi baginya untuk membangun kembali tubuh aslinya, dia tetap akan menjadi makhluk yang bisa berjalan menyamping. Roh purba adalah tingkat eksistensi yang lebih tinggi daripada jiwa yang baru lahir. Setelah melewati baptisan kesengsaraan surgawi 99 dan dipelihara oleh energi spiritual abadi, dia abadi dan tak terkalahkan. Bahkan jika dia berjalan di jalan, akan sulit bagi siapapun untuk mengenali bahwa dia bukan manusia. Meskipun Xiao Chen meremehkan kekuatannya yang minim, dia tetap cukup tergoda oleh saran tersebut. Roh purba bisa berukuran besar atau kecil. Jika ukurannya menyusut hingga sebesar jari dan bersembunyi di dalam saku, siapa yang bisa menemukannya? Meskipun putriku sudah memiliki artefak magis yang melindunginya, aku tidak keberatan menambahkan lapisan perlindungan lain. Xiao Chen berpikir sejenak, lalu berkata dengan tenang, jika kau tampil baik dan memuaskanku, aku akan memberimu keberuntungan besar di masa depan. Aku bertaruh dengan benar. Aku benar-benar tepat sasaran dengan bermain sesuai keinginannya. Li Huo sangat gembira dan buru-buru berkata dengan hormat, ya, saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Nona. Mohon jangan khawatir, Tuan. Jangan panggil dia, Tuan, panggil dia, Bos. Baik, Bos. Li Huo dengan senang hati menerima saran baik itu dan merasa sangat gembira. Di sebuah lembah terpencil, seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian mewah bergerak cepat melewati paviliun-paviliun, wajahnya berkerut penuh kebencian dan niat membunuh. Ketuk-ketuk-ketuk. Pria parubaya itu berjalan ke halaman terpencil dan mengetuk pintu dengan lembut. Sesaat kemudian, sebuah suara tua terdengar dari dalam ruangan, masuklah. Pria parubaya itu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, lalu berbalik dan menutup pintu sebelum membungkuk dengan hormat, salam, pastor. Pria tua itu, duduk bersila di atas futon, sedikit memejamkan matanya dan berkata dengan tenang, Tianming, kau terlihat sangat marah. Apa yang terjadi?
Gu Tianming mengeluarkan beberapa pecahan giok dari pinggangnya, suaranya tercekat karena emosi. Ayah, gulungan giok kehidupan Jialun telah rusak. Apa? Mata lelaki tua itu terbuka lebar, berkilat dengan cahaya yang sangat terang. Suaranya, yang dipenuhi niat membunuh, menuntut, siapa? Siapa yang membunuh cucuku? Bicaralah. Apa yang terjadi? Dalam sekejap, aura kultivator Naschen Sol tingkat lanjut meledak, kehadirannya yang sangat kuat begitu dahsyat sehingga orang-orang bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka. Slip giok kehidupan adalah sarana bagi sekte untuk memastikan keselamatan murid-murid mereka, dan slip ini terkait dengan kehidupan para kultivator. Jika seorang kultivator meninggal di luar, slip giok itu juga akan hancur berkeping-keping. Setelah menunggu aura kuat itu mereda, Gu Tianming menyeka keringat dingin dan berkata dengan ekspresi sedih, itu si Zhenxiang dari Sekte Suci Ling Qiao, dan seorang pemuda yang kurang ajar. Sekte Suci Ling Qiao. Tatapan tajam lelaki tua itu semakin menajam, dan ekspresi serius muncul di wajahnya yang sudah tua. Sekte Suci Ling Qiao adalah salah satu dari 10 sekte teratas, layaknya raksasa di dunia kultivasi. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa diprovokasi oleh sekte kecil kelas 2 seperti Sekte Changhe. Pria tua itu sangat mengenal karakter cucunya. Jika benar bahwa cucu itu berani dan gegabah, dan pertama kali mencoba menyerang si Zhenxiang dari Sekte Suci Ling Qiao, hanya untuk kemudian dibunuh sebagai pembalasan. Dia benar-benar tidak berani membalas dendam. Namun, jika si Zhenxiang membunuh cucunya tanpa sengaja dengan memanfaatkan statusnya sebagai murid Sekte Suci, maka meskipun ia harus mengesampingkan semua harga dirinya, ia tetap akan menuntut penjelasan. Meskipun ke-10 sekte utama bersama-sama mengelola dunia kultivasi, mereka bukanlah entitas yang monolitik. Melainkan, mereka saling mengawasi dan menyeimbangkan satu sama lain. Jika para murid Sekte Suci Ling Qiao benar-benar bertindak gegabah, pasti akan ada orang-orang dari sekte lain yang akan muncul dan mengambil kesempatan untuk membuat masalah. Inilah yang kutemukan oleh anak buahku tidak jauh dari lokasi kejadian. Silakan lihat. Gu Tianming buru-buru mengeluarkan jimat ibu dari dalam kotak jimat ibu dan anak. Seberkas cahaya melesat keluar, dan proyeksi seukuran cermin muncul di kehampaan. Rekaman tersebut menunjukkan Xiao Chen membunuh dua kultivator Naschen Sol dari keluarga Ye. Setelah membunuh keduanya, jimat itu hancur, dan tidak ada informasi lebih lanjut yang tercatat. Meskipun tidak ada catatan tentang apa yang terjadi selanjutnya, kemungkinan besar kematian Gu Jialun dan pelayan tua itu pasti terkait dengan mereka. Sambil berlinang air mata, Gu Tianming memohon, Ayah, kau harus menegakkan keadilan untuk Jialun. Bab 334. Gu Changkong dengan saksama memeriksa adegan pertempuran yang tercatat oleh simbol-simbol alfabet, alisnya berkerut karena terkejut. Siapakah pemuda ini? Ia memiliki fisik yang kekar dan kekuatan yang cukup besar. Ia merupakan prospek yang sangat menjanjikan. Gu Tianming buru-buru menjelaskan, menurut pesan yang dikirim dari markas kota Tianhai, nama orang ini adalah Xiao Chen. Dia awalnya hanya orang biasa yang tiba-tiba menghilang 5 tahun lalu dan baru muncul kembali baru-baru ini. Dia menyimpan dendam terhadap keluarga Ye, dan dua kultivator Naschen Sol yang dia bunuh juga merupakan anggota keluarga Ye. Gu Changkong mengelus janggutnya dan merenung, untuk berkembang dari orang biasa menjadi tokoh yang begitu berpengaruh hanya dalam 5 tahun, mungkinkah dia mendapat dukungan dari sekte lain? Tidak, sejak dia muncul kembali, aku belum melihat kekuatan dahsyat di belakangnya. Mungkin dia kebetulan menemukan gua kuno dan meminum semacam pil penambah vitalitas, itulah sebabnya dia mencapai kemajuan yang begitu pesat, Gu Tianming menganalisis sambil mengerutkan kening. Gu Changkong mengelus janggutnya dan mengangguk sedikit, berpikir sejenak sebelum berkata, jadi, Anda menduga bahwa mereka berdua adalah pembunuhnya. Benar. Jialun mengalami kecelakaan tak lama setelah menggunakan jimat ibu anak untuk memantau keduanya. Aku menduga mereka membunuhnya dengan kejam untuk membungkamnya agar informasi itu tidak bocor. Mata Gu Tianming merah dan dipenuhi kebencian. Gu Changkong bertanya dengan bingung, keluarga Ye. Keluarga Ye di ibu kota. Aku ingat bahwa meskipun keluarga Ye adalah keluarga kultivator besar, mereka seharusnya tidak begitu menakutkan hingga membuat si Zhenxiang waspada, kan? Gu Tianming buru-buru menjelaskan, wajar jika ayahku mengasingkan diri selama bertahun-tahun dan tidak mengetahui situasi di luar dunia selama 20 tahun terakhir. Meskipun keluarga Ye dari ibu kota sudah menjadi keluarga kultivasi papan atas di dunia sekuler 20 tahun yang lalu, mereka tidak dianggap serius oleh sekte kami. Namun, dalam 20 tahun terakhir, keluarga Ye diperkenalkan secara kebetulan dan telah berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan dukungan dari Sekte Suci Tianyuan, menjadi agen sekte tersebut di dunia sekuler. Selain itu, keluarga Ye menghasilkan seorang anak ajaib yang cukup beruntung diterima sebagai murid tertutup oleh pemimpin Sekte Tianyuan saat ini, dan kekuatannya pun semakin bertambah kuat. Bahkan sekte kelas 2 seperti kita pun memperlakukan kepala keluarga Ye saat ini dengan penuh hormat. Lagi pula, bahkan ketika memukuli anjing, seseorang harus mempertimbangkan pemiliknya. Gu Tianming menceritakan secara rinci perubahan kekuasaan di dunia sekuler. Meskipun ia menekankan hubungan antara keluarga Ye dan Sekte Suci Tianyuan, ia tidak berusaha menyembunyikan rasa jijik di matanya. Meskipun Sekte Changhe adalah sekte kelas 2, sekte ini memiliki banyak keluarga bangsawan kecil yang bergabung dengannya. Di mata sekte tersebut, keluarga-keluarga yang bergantung ini tidak lebih dari alat, atau anjing yang mudah digigit. Namun,
Karena keluarga Ye berafiliasi dengan Sekte Suci Tianyuan, si Zhenxiang, yang juga merupakan murid dari Sekte Suci tersebut, tidak perlu khawatir tentang hal itu. Namun, status Ye sebagai murid terakhir pemimpin sekte, seorang jenius dari keluarga Ye, adalah sesuatu yang perlu dia pertimbangkan dengan cermat. Tidak mustahil Gu Jialun dibungkam karena dia secara tidak sengaja menyaksikan si Zhenxiang bersekongkol dengan pihak luar untuk membunuh kultivator keluarga Ye. Gu Changkong mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata, kalau begitu, pergilah ke guild dan temukan si Zhenxiang untuk menyelidiki sampai tuntas. Cucuku tidak boleh mati sia-sia. Jika masalah ini benar-benar berkaitan dengannya, aku akan mengabaikan reputasiku dan mengajukan banding ke 10 Sekte Suci Agung. Baiklah, aku akan segera pergi. Wajah Gu Tianming berseri-seri gembira, dan dia buru-buru membungkuk untuk menerima perintah itu. Saat saya hendak berbalik dan pergi, saya dipanggil kembali. Gu Changkong berpikir sejenak dan berkata, pergi dan panggil Paman Liu untuk ikut. Dengan kultivasi tahap Naschen Soul-nya yang masih awal, dia seharusnya mampu menangani masalah ini. Gu Tianming bertanya dengan heran, ayah, apakah ayah khawatir si Zhenxiang dan murid-muridnya masih berani membunuhku untuk membungkamku? Meskipun aku baru berada di tahap awal alam jiwa baru lahir, aku tetaplah pemimpin sekte. Mereka tidak punya nyali seperti itu, kan? Gu Changkong menggelengkan kepalanya, menyipitkan mata tuanya yang berkabut, dan berkata dengan penuh minat. Bukan berarti aku khawatir mereka akan menyerangmu. Tidak banyak orang di dunia fana yang bisa membunuhmu. Bahkan orang-orang tua di persekutuan penjaga pun tidak bisa dikerahkan tanpa alasan. Lalu mengapa kau masih mengirim Paman Liu? Tanya Gu Tianming, matanya penuh keraguan. Baru-baru ini aku mendapatkan beberapa wawasan tentang seni boneka. Kali ini, kau benar-benar harus membawa bocah yang sedang mengasah tubuhnya itu kembali padaku. Hehe, tubuh fisiknya kuat. Dia bahan yang cukup bagus untuk diasah. Gu Changkong mengelus janggutnya, kilatan dingin terpancar dari matanya yang berkabut. Jadikan mereka boneka. Ekspresi Gu Tianming berubah drastis, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, ayah, menggunakan kultivator untuk membuat boneka adalah pantangan besar di dunia kultivasi. Jika 10 Sekte Suci Agung mengetahuinya, aku khawatir akan. Aku punya rencana sendiri. Kau hanya perlu melakukannya. Gu Changkong mendengus dingin, wajahnya menunjukkan ketidakpuasan. Baik, saya akan segera pergi. Gu Tianming tak berani membantah, membungkuk, lalu pergi. Saat pintu tertutup, tawa yang menyeramkan terdengar samar-samar, hehe, boneka buatan kultivator penyempurnaan tubuh, sungguh menarik. Setengah hari kemudian, suasana di kantor presiden agak berat, dipenuhi dengan aroma dupa cendana. Mu Chen secara pribadi menawarkan teh yang harum dan dengan sopan berkata, Saudara Taois Gu, Saudara Taois Liu, silakan minum teh. Sekalipun pihak lain hanyalah pemimpin sekte kelas 2, setiap hal kecil tetap berarti, dan rasa hormat dasar tetap harus ditunjukkan. Terima kasih, ketuamu. Gu Tianming menerima teh tersebut dan menyampaikan rasa terima kasihnya. Si Zhenxiang duduk di samping, tatapannya agak geli. Pemimpin sekte Changhe dan seorang kultivator Naschen Soul lainnya bergegas mendekat. Jelas bagi siapapun yang menutup mata bahwa ini terkait dengan Gu Jialun, yang telah mereka bunuh. Yang membingungkan adalah, karena mereka sudah menghancurkan tubuh korban dan membakar seluruh pabrik hingga menjadi abu, seharusnya mereka bisa lolos tanpa ada yang menyadari. Namun, Gu Tianming memanggilnya dengan gelar resminya dalam percakapan pribadi, yang cukup menarik. Selain itu, si Zhenxiang melihat niat membunuh yang terang-terangan di mata kedua pria itu. Meskipun ia memiliki kecurigaan, lelaki tua itu sama sekali tidak gentar. Karena dia sudah meninggal dan tidak ada cara untuk memverifikasi ceritanya, apakah menurutmu mereka berani menyentuhnya? Bagi seorang murid dari Sekte Suci Lingqiao yang bergengsi, dibunuh sebagai pembunuh hanya berdasarkan kritik semata adalah penghinaan yang terang-terangan. Mengingat temperamen Gu Tianming, bahkan dengan kebencian terbesar sekalipun, dia tidak akan berani melakukan hal seperti itu, jika tidak, dia akan mendatangkan bencana bagi seluruh Sekte Changhe. Setelah berbasa-basi sebentar, Gu Tianming tak sabar untuk langsung ke intinya. Tentu saja, lelaki tua itu menolak untuk mengakuinya sampai akhir. Namun, setelah Gu Tianming menunjukkan bukti bahwa dia dan Xiao Chen telah membunuh kultivator keluarga Ye di pabrik, lelaki tua itu semakin menyangkalnya. Dengan leher kaku, dia berteriak, keluarga Ye sendiri yang meminta ini, dan kakak senior bisa menjadi saksi. Jika kita menemukan seseorang sedang memata-matai, bukankah seharusnya kita menghancurkan jimat itu? Lagi pula, setelah membunuh 2 anggota keluarga Ye, aku langsung kembali dan sama sekali tidak melihat Tuan Muda Gu. Mungkin mereka kurang beruntung dan tergelincir ke dalam kubangan lalu tenggelam. Kau yang pertama kali memata-mataiku, dan sekarang kau mencoba mengalihkan kesalahan dan membuat tuduhan palsu. Apa kau benar-benar berpikir Sekte Suci Lingqiao-ku mudah ditindas? Biar ku katakan, jika kau tidak memberiku penjelasan hari ini, aku belum selesai denganmu. Mengingat kepribadian si Zhenxiang, dia akan selalu berusaha mencari kebenaran meskipun dia salah, terutama karena pihak lain tidak memiliki bukti yang kuat, karena Gu Jialun tidak pernah muncul dalam proyeksi Zifu. Bab 335. Gu Tianming salah perhitungan. Awalnya, ia bermaksud menggunakan proyeksi kematian 2 ahli keluarga Ye untuk menekan si Zhenxiang agar ia tidak dapat membantahnya. Pada akhirnya,
ketika ia tidak memiliki cara untuk membela diri, ia tidak punya pilihan selain mengaku. Siapa sangka lelaki tua itu begitu bejat, mengkhianati rekan satu timnya tanpa ragu-ragu. Singkatnya, Xiao Chen membunuh orang itu. Hal itu tidak ada hubungannya dengan dia. Selain itu, sudah dijelaskan dengan sangat jelas kepada Ye Xikun bahwa Shi Zhenxiang hanyalah seorang penghubung, dan bahwa dia tidak akan ikut campur bahkan jika kedua pihak sampai bertempur. Dilihat dari proyeksi tersebut, Shi Zhenxiang tidak melakukan gerakan apapun dari awal hingga akhir. Bahkan jika gambar-gambar di Zifu terungkap, keluarga Ye tidak dapat menuduhnya melakukan apapun. Lagi pula, kita sudah membuat kesepakatan sebelumnya. Intinya adalah Gu Jialun tidak pernah terlihat di lokasi kejadian dalam rekaman tersebut. Semua kesimpulan didasarkan pada catatan tentang Shi Zhenxiang dan Xiao Chen yang membunuh keluarga Ye. Jika gambar itu disalin 10 juta kali, dan setiap orang memiliki salinannya, maka Shi Zhenxiang dan Xiao Chen dapat dimintai pertanggungjawaban atas semua pembunuhan di dunia. Pada akhirnya, apa yang disebut sebagai bukti itu agak dibuat-buat. Mengetahui kebenaran adalah satu hal. Mampu memberikan bukti untuk membuat si pembunuh mengaku adalah hal lain. Jika si pembunuh hanyalah seorang kultivator jahat biasa, maka membunuhnya bukanlah masalah besar. Shi Zhenxiang adalah murid Sekte Suci. Sekalipun ada bukti, apalagi bukti langsung, dia tidak akan berani bertindak secara terang-terangan. Paling-paling, dia akan membunuhnya secara diam-diam. Gu Tianming agak kesal dengan perdebatan itu, jadi dia berbalik, mengepalkan tangannya dan berkata, "Presidenmu, masalah ini terjadi di wilayah hukum Anda, dan saya harap Anda dapat menanganinya secara adil." Mu Chen meletakkan cangkir tehnya, membalas salam dengan hikmat, dan berkata, "Pemimpin Sekte Gu, yakinlah, saya akan menangani masalah ini secara adil. Saya akan segera memberitahu Patriark Ye. Jika dia berpikir adik saya harus dihukum berat, saya tidak akan melindunginya." Gu Tianming tercengang. Mereka membicarakan pembunuhan putranya, jadi bagaimana keluarga Ye bisa terlibat? Mu Chen mengangkat alisnya, tampak bingung, dan bertanya, "Menurut rekaman video, adikku hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat dua kultivator dari keluarga Ye dibunuh tanpa memberikan bantuan apapun. Dia harus dihukum. Apakah rekan Taois Gu memiliki pendapat yang berbeda?" Keluarga Ye. Gu Tianming menatap dengan heran, mengumpat dalam hati. Secara lahiriah, Mu Chen tampak menangani segala sesuatunya dengan cara yang sangat resmi, dan bahkan membuat pernyataan bahwa Shi Zhenxiang harus dihukum berat. Namun, percakapan beralih ke keluarga Ye. Sekalipun Ye Xikun datang sendiri, dia tidak bisa mengatakan hal buruk tentang kedua bersaudara itu. Bukankah ini sama saja dengan berpihak? Gu Tianming sangat marah, tetapi karena itu adalah wilayah orang lain, dia hanya bisa menelan amarahnya. Ia merenung dalam hati, dalam situasi saat ini, mustahil untuk membuat Shi Zhenxiang mengakui pembunuhan. Shi Zhenxiang memiliki sekte sebagai pendukungnya, jadi tidak mudah untuk memaksanya terlalu keras, dan beberapa metode tidak dapat digunakan. Namun tersangka lainnya adalah kultivator sesat tanpa dukungan. Selama Xiao Chen tertangkap, dia tidak perlu mengaku di bawah siksaan. Sekarang setelah kaki tangannya mengenalinya, mari kita lihat bagaimana dia bisa menyangkalnya. Gu Tianming telah mengambil keputusan, dan meskipun dia tidak senang, dia tetap tersenyum. Dia berkata, "Kalau begitu, saya harus merepotkan Anda, Presidenmu. Namun, saya punya permintaan lain, dan saya harap Anda akan berbaik hati kepada saya." Mu Chen tersenyum tipis dan berkata, "Saudara Taois Gu, silakan berbicara dengan leluasa. Selama ada jalan keluar, saya tidak akan menolak." Gu Tianming berdeham dan berkata dengan nada yang tidak menerima penolakan, "Bantu aku mengatur pertemuan dengan bocah bernama Xiao itu. Aku ingin menginterogasinya secara langsung. Rumah Xiao Chen di komunitas Jixiang sedang direnovasi dan sekarang kosong. Orang-orang tidak tahu harus mencarinya di mana. Aku harus bertemu dengan Xiao Chen." Mu Chen dan Shi Zhenxiang saling bertukar pandang, keduanya melihat tatapan aneh di mata masing-masing. Ye Xikun pernah mengajukan permintaan yang sama sebelumnya. Akibatnya, dua ahli Nas Chen Sol tewas. Jika bukan karena penyelamatan Mu Chen, Ye Xikun sendiri juga akan terbunuh. Kebetulan, Gu Jialun dan Zhang Yuming juga diantar. Sepertinya siapapun yang mencoba bertemu dengan pria kejam itu tidak pernah berakhir dengan baik. Shi Zhenxiang menatapnya dengan geli dan berkata sinis, "Kau yakin? Biar ku perjelas dulu, jika kau juga mati, jangan salahkan kami, saudara-saudara." Karena mereka sudah menyimpan dendam, lelaki tua itu mulai berbicara tanpa menahan diri. Gu Tianming mengangkat alisnya dan berkata dengan angkuh, "Aku mengerti maksudmu. Bocah pemurnian tubuh itu memang kuat. Namun, di mata kami para kultivator Nas Chen Sol, dia hanyalah seekor semut, yang mudah ditaklukkan hanya dengan jentikan pergelangan tangan." Shi Zhenxiang memutar matanya mendengar itu. Sebelumnya, tampaknya ada kultivator iblis dengan kekuatan setara dengan tahap Nas Chen Sol yang ingin melahap darah esensi orang itu, tetapi apa yang terjadi? Dia masih ditekan. Ye Xikun mengatakan hal yang sama, dan akibatnya, dua kultivator Nas Chen Sol juga meninggal. Sepertinya siapapun yang berani menghadapi pria kejam itu akan berakhir dengan buruk. Mereka praktis akan mati di siang bolong. Mu Chen ragu sejenak, lalu menatap keduanya dengan ekspresi cemas. Tidak akan terdengar baik jika para kultivator tingkat tinggi terus-menerus terlibat masalah di wilayahnya. Liu Lianzu,
yang duduk di samping, sepertinya salah paham dan tampak malu ketika melihat pihak lain. Dia berkata dengan bangga, "Presidenmu, Anda hanya perlu mengatur pertemuan untuk kami. Kami akan mengurus sisanya sendiri dan tidak akan mempersulit Anda." Dengan dua kultivator tahap Naschen Sol yang bergabung, sungguh tidak ada yang perlu ditakutkan di dunia fana. Hah! Mu Chen menghela napas panjang, berpikir dalam hati, mengapa harus memilih jalan menuju surga padahal ada jalan lain yang tersedia. Ah, bukankah lebih baik menjalani hidup yang baik saja? Baiklah, serahkan ini padaku. Aku akan menanganinya dengan sempurna. Si Zhenxiang tidak mau kalah, dengan antusias menerima tugas tersebut. Diam. Mu Chen menatapnya tajam, kesal. Pria ini sepertinya benar-benar tidak peduli jika keadaan menjadi lebih buruk. Pembunuhan dua kultivator Naschen Sol dari sekte-sekte di dunia fana adalah peristiwa besar yang akan membuat khawatir bahkan 10 sekte suci agung. Si Zhenxiang tampak tak berdaya dan bergumam dengan sedih, mereka sendiri yang meminta, jadi kita harus mengabulkan permintaan mereka. Mu Chen ragu sejenak sebelum memberi saran, bagaimana kalau serikat menyelidiki masalah ini terlebih dahulu. Kami pasti akan memberitahu kalian berdua sesegera mungkin, apapun hasilnya. Bagaimana menurut kalian? Persekutuan sebaiknya menghindari keterlibatan dalam masalah ini untuk mencegah kontroversi. Kilatan rasa jijik melintas di mata Liu Lianzu. Si Zhenxiang melotot, menegakkan lehernya, dan berteriak, "Apa maksudmu? Apakah kau menyiratkan bahwa kakakku melindungi seseorang? Kau tidak tahu berterima kasih atas kebaikanku." Mu Chen juga sedikit kesal. Dia jelas bermaksud baik menyelamatkan mereka, tetapi dia malah dipertanyakan di depan mereka. Bahkan orang yang paling sabar pun bisa marah. Wajahnya langsung berubah muram, "Baiklah, akan kuatur untukmu." Mengingat nasihat ayahnya ketika ia keluar, Bu Tianming buru-buru berkata, "Terima kasih atas bantuan Anda, Presidenmu. Masalah ini menyangkut reputasi Sekte Changhe, jadi sebaiknya kita tidak terlalu menonjol." "Tidak masalah." Mu Chen mengelus janggutnya dan setuju, memperhatikan kedua sosok itu pergi dengan rasa iba di matanya. "Ah, bukankah lebih baik menjalani hidup yang baik saja?" Si Zhenxiang buru-buru mengeluarkan ponselnya dan berteriak kegirangan, "Saudara, ada kesepakatan besar yang datang." Bab 336. Xia Yutong, Liu Qing, dan yang lainnya pergi ke guild untuk mengambil hadiah mereka. Dua nyala api hijau jahat di rongga mata paus tulang itu sudah cukup bukti bahwa mereka telah menyelesaikan misi mereka. Tentu saja, kedua nyala api hijau itu hanya untuk dilihat oleh Mu Chen dan yang lainnya, untuk memastikan fluktuasi kekuatan tahap jiwa baru lahir. Nyala api itu akan dikembalikan setelah verifikasi selesai. Xiao Chen memperhatikan rombongan itu pergi, lalu berbalik dan bertanya, "Apakah kalian sudah menyiapkan semua yang saya minta?" Jiang Yifeng sedang membersihkan dan mengelap, istri tercintanya, ketika mendengar pertanyaan itu. Dia segera menjawab, "Jangan khawatir, aku sudah mengatur semuanya. Barang-barang akan segera dikirim, dan kamu pasti akan puas." Xiao Chen mengangguk sedikit, terdiam saat melihat Jiang Yifeng menyingsingkan lengan bajunya dan dengan hati-hati menyeka kapal pesiar itu dengan kain. Pria ini khawatir mempekerjakan pekerja akan menggores rune yang terukir di kapal pesiar, jadi dia melakukannya sendiri. Mengingat panjang kapal pesiar itu, setidaknya dibutuhkan 1 malam penuh untuk memolesnya. Pria ini benar-benar tidak punya pekerjaan lain selain membuang-buang waktunya. Lalu dia melepas maskernya, menggerakkan pergelangan tangannya, dan mengeluarkan ponselnya. Suaranya kembali normal, "Hei, Yutong, kapan kamu pulang?" Leer terus meminta untuk bertemu ibunya. Suara meminta maaf terdengar melalui telepon, "Saya ada urusan, saya akan kembali segera setelah selesai. Terima kasih atas kerja keras Anda beberapa hari terakhir ini. Pergilah ke supermarket dan beli beberapa bahan makanan, saya akan memasak makanan besar untuk Anda ketika saya kembali." Desis. Tangan Xiao Chen yang memegang telepon sedikit gemetar, dan dia dengan cepat dan penuh pertimbangan berkata, "Kamu pasti lelah setelah perjalanan bisnis. Aku akan memasak makan malam nanti." Jiang Yifeng berjongkok di samping, berpura-pura membersihkan kapal pesiar, sambil menguping. "Aku berpikir dalam hati, bos itu sangat perhatian karena berusaha menghindari keracunan makanan. Tidak heran dia selamat." Bip-bip. Begitu saya menutup telepon, sebuah SUV hitam datang. Seorang pria parubaya yang mengenakan kemeja, celana panjang, dan dasi berlari kecil mendekat dan berkata dengan hormat, "Tuan Jiang, semua bahan yang Anda minta sudah siap dan ada di dalam bagasi." "Manajer Zhang, terima kasih atas kerja keras Anda." Jiang Yifeng mengangguk. Dia berbalik dan dengan hormat bertanya, "Tuan, apakah Anda ingin saya mengantarkannya kepada Anda, atau Anda ingin kembali lagi nanti?" Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata dengan tenang, "Ayo kita pulang bersama. Kurasa dia akan pulang sebelum urusan di guild selesai." Manajer Zhang, yang berdiri di samping, terkejut ketika mendengar atasannya memanggil seorang pemuda dengan sebutan, "Bos," dengan penuh hormat. Ia segera menghentikan sikap meremehkannya. Dia dengan hormat membukakan pintu mobil, "Silakan lewat sini." Xiao Chen mengangguk, menggendong putrinya, dan masuk ke dalam SUV. Melihat bahan-bahan mewah yang tertata rapi di bagian belakang, ekspresi puas muncul di wajahnya. Leer menempelkan wajahnya ke jendela mobil, wajah kecilnya penuh kekhawatiran. Xiao Chen bertanya dengan bingung, "Anakku, mengapa kau tampak tidak bahagia?"
Leer mengangkat kepalanya yang kecil dan bertanya dengan cemas, "Ayah, kita sudah berhari-hari tidak pulang. Apakah ayah pikir anjing itu akan mati kelaparan?" Xiao Chen terdiam sejenak, lalu tertawa dan berkata, "Jangan khawatir, Gouzi adalah binatang buas iblis. Tidak akan menjadi masalah meskipun ia tidak makan selama 10 hari atau setengah bulan. Karena Gou Sheng dalam kondisi lemah dan tidak mampu kembali ke wujud aslinya, dia tidak ikut dalam perjalanan ini. Meskipun tidak ada makanan yang disiapkan sebelum pergi, makhluk itu, bagaimanapun juga, adalah binatang iblis. Ia mungkin lapar, tetapi mengatakan bahwa ia akan mati kelaparan sama sekali tidak mungkin." Dipandu oleh Xiao Chen, mobil SUV itu memasuki area villa. Manajer Zhang dengan antusias membawa kotak-kotak berisi bahan-bahan segar ke dalam rumah, dan baru pergi dengan sopan setelah dihujani pujian. Leer melangkah masuk ke dalam rumah, merentangkan kedua lengannya yang kecil, dan dengan gembira berseru, "Anjing, aku pulang." Namun setelah menunggu cukup lama, anjing yang seharusnya berlari keluar untuk menyambut mereka tidak terlihat dimanapun. Gadis kecil itu buru-buru berlari mengelilingi rumah sambil mencari. Xiao Chen mengikuti di belakang dengan kebingungan, tetapi ketika dia melihat jendela kamar tamu di lantai 2 terbuka lebar, dia langsung mengerti, Gou Sheng telah melompat keluar jendela dan melarikan diri. "Ayah, anjingnya hilang. Mungkinkah tersesat?" Wajah kecil Leer penuh kecemasan. Xiao Chen menopang dagunya di tangannya, merasa cukup bingung. Dilihat dari debu dan jejak kaki di jendela, kejadian itu pasti terjadi 1 atau 2 hari yang lalu. Bagi seekor husky biasa, selain merusak rumah, sudah normal juga jika ia melarikan diri dan tidak pernah kembali. Namun Gou Sheng adalah binatang iblis, dan kecerdasannya lebih tinggi daripada orang dewasa biasa. Mengingat kepribadiannya yang penjilat, dia tidak akan pergi meskipun kau mengejarnya dengan tongkat. Bagaimana dia tiba-tiba bisa lari? Apakah lebih menyenangkan untuk kembali ke pegunungan terpencil untuk bercocok tanam daripada memiliki seseorang di sisimu yang dapat meminum pil penambah kesehatan dan menelan beberapa jiwa baru kapanpun mereka mau? Apakah status orang itu meningkat? Xiao Chen dipenuhi keraguan. Ding ding ding. Saat ia sedang menghibur putrinya, telepon Xiao Chen tiba-tiba berdering. Melihat nomor telepon yang tidak dikenal, saya menjawabnya dengan sedikit ragu. "Halo, saya dari kantor polisi. Apakah Anda Tuan Xiao?" Sebuah suara laki-laki yang sopan terdengar dari telepon. "Kantor polisi." Xiao Chen terkejut. Dia tidak menyangka telah melakukan kesalahan apapun. Dia menjawab dengan sopan, "Ya, itu saya. Ada yang bisa saya bantu?" Orang di ujung telepon tampak lega dan dengan sopan berkata, "Kami menerima laporan 2 hari yang lalu bahwa seekor anjing husky liar memakan 2 keranjang bakpao kukus dari sebuah warung sarapan." Jantung Xiao Chen berdebar kencang, dan dia buru-buru bertanya, "Apakah ada yang terluka?" Orang di ujung telepon tertawa dan berkata, "Tidak, anjing itu hanya memakan bakpao milik orang lain. Tapi pemilik bakpao tidak bisa menemukan pemiliknya, jadi mereka menghubungi polisi. Saat kami tiba, kami melihat tanda pengenal anjing di leher anjing itu dan langsung mencoba menghubungi Anda, tetapi kami tidak bisa terhubung melalui telepon." Xiao Chen tiba-tiba menyadari. Saat itu dia sedang berada di laut, dan ponselnya berada di dalam tas penyimpanan, jadi tentu saja tidak ada sinyal. Orang di ujung telepon terdengar sedikit cemas, mendesak, "Sebaiknya Anda segera datang ke kantor polisi dan membawanya pergi." Anjing husky memang luar biasa dalam kekuatan bertarungnya. Xiao Chen terdiam sejenak, tetapi dia tidak berani menunda. Dia membawa putrinya dan langsung pergi ke kantor polisi. Di kantor polisi, ia disambut oleh petugas muda bernama Wang yang telah melakukan panggilan telepon tersebut. "Saat aku mendorong pintu kantor hingga terbuka, aku langsung melihat wajah anjing yang angkuh itu dengan rantai besi melingkari lehernya." "Anjing!" Leer dengan gembira menerkamnya. Guk-guk, saat Gou Sheng melihat tuan kecilnya, ia langsung mengibaskan ekornya untuk menyenangkan hatinya. Xiao Chen mengerutkan kening, dan wajahnya langsung memerah. Ruangan itu berantakan, dengan surat-surat yang robek berserakan di lantai dan bahkan sebuah meja kayu yang kehilangan satu kakinya. Kaki-kaki meja itu dipenuhi bekas gigitan. Petugas Wang tersenyum kecut dan berkata tanpa daya, "Anjingmu benar-benar kuat." Xiao Chen buru-buru meminta maaf, maafkan saya karena telah merepotkan Anda. Saya hanya keluar sebentar, saya tidak menyangka orang ini akan melompat dari jendela lantai 2. Saya sangat menyesal telah membuat kantor Anda berantakan. Bagaimana kalau kita memberikannya kepada Anda sebagai anjing polisi sebagai kompensasi?" Ekspresi petugas Wang tampak aneh, "Saya sudah berkonsultasi dengan pelatih anjing sebelumnya, tetapi jawaban yang saya terima adalah bahwa anjing husky tidak cocok sebagai anjing polisi karena proses berpikir mereka cenderung bersekongkol dengan penjahat selama misi." Bab 337. Dalam perjalanan pulang, Xiao Chen memasang ekspresi muram di wajahnya sepanjang waktu. Dia dengan marah memarahi, "Kau benar-benar tahu cara lari keluar lewat jendela dan bahkan berani mencuri roti. Baiklah, kau makan saja, tapi kau bahkan mengunyah kukusan milik orang lain. Kau benar-benar sudah punya nyali. Kantor polisi dengan baik hati menerima Anda, dan apa yang Anda lakukan? Anda yang menyebabkan semua masalah ini. Lihat apa yang telah Anda buat di kantor mereka." Xiao Chen terdiam saat itu. Pria dengan pola pikir abnormal ini, selain tiba-tiba melepaskan kemampuan nakalnya yang tersembunyi, malah dengan sukarela dirantai di kantor hanya agar bisa makan kenyang.
Apakah dia peduli dengan martabat Raja Serigala? Guk-guk, Gou Sheng berbaring di samping tuan kecilnya dan merintih sedih 2 kali. Leer memeluk kepala anjing itu dan memohon, "Ayah, anjing itu tahu bahwa dia salah." Hah! Xiao Chen melirik Gou Sheng yang imut itu dan menghela napas tak berdaya. Di malam hari, Xia Yutong pulang ke rumah sambil membawa berkarung-karung hadiah. "Mama, Leer sangat merindukanmu." Gadis kecil itu langsung melompat ke pelukan hangat dengan gembira, membuat seseorang merasa iri. Xia Yutong memeluk putrinya, menyentuh dahi kecilnya yang lembut, dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Mama juga merindukanmu, sayang. Lihat, Mama membawakanmu mainan dan camilan." "Terima kasih, Mama." Leer dengan gembira mencium pipi ibunya yang lembut. Xiao Chen menelan ludah dengan iri dan tersenyum, "Kau sudah kembali. Istirahatlah sebentar, dan kita akan segera bisa makan." Xia Yutong mengangguk sedikit. Lalu pandanganku tertuju pada anjing yang berdiri tegak dan bertengger di dinding. Dia bertanya dengan bingung, kesalahan apa yang terjadi kali ini? Xiao Chen tersenyum kecut dan menceritakan kembali apa yang terjadi siang itu, sambil berkata dengan pasrah, "Saat ini aku sedang mempertimbangkan bagaimana cara menghukumnya." Xia Yutong tersenyum dan berkata, "Sudah saatnya memberinya pelajaran, tetapi hati-hati jangan sampai berlebihan. Mematahkan salah satu kakinya saja sudah cukup." "Baiklah, aku akan mendengarkanmu." Xiao Chen menopang dagunya di tangannya dan mengangguk setuju. "Awo!" Gou Sheng berbaring di dinding, gemetaran, ekornya terselip di antara kedua kakinya karena ketakutan. Ia benar-benar mengerti. Xia Yutong menatap dengan mata terbelalak kaget, mengelus kepala anjing berbulu itu, dan berkata, "Kamu tidak boleh merusak rumah lagi, dan kamu tidak boleh mencuri roti orang lain, mengerti?" Guk-guk, Gou Sheng menjawab dengan patuh 2 kali, mata anjingnya yang sayu penuh dengan keluhan. Xia Yutong terpesona oleh penampilannya yang konyol dan tertawa, "Baiklah, aku akan membiarkannya kali ini. Jika kau berani melakukannya lagi, aku akan mematahkan kakimu." "Awo!" Gou Sheng mengeluarkan lolongan gembira dan mengerahkan seluruh energinya untuk bersikap imut dan ceria, dan ruangan itu seketika dipenuhi dengan tawa yang jernih dan merdu seperti lonceng. Dengan perlindungan sang nyonya, Gou Sheng menjadi semakin sombong. Larut malam. Xiao Chen berdiri di dekat jendela, menatap langit malam yang gelap gulita dengan senyum getir yang tak berdaya. Di malam hari, dia mengutuk Gou Sheng karena memanjat keluar jendela dan mempermalukan Raja Iblis. Sekarang, agar tidak ketahuan oleh ibu anak itu, dia harus memanjat keluar jendela sendiri. Desir. Dengan sentuhan ringan ujung kakinya, dia dengan lincah melompat keluar jendela dan menghilang ke dalam malam dalam beberapa kedipan mata. Saat ia mendarat dengan ringan di tempat parkir serikat, lampu depan Rolls-Royce yang terparkir tenang di samping menyala. Bang! Si Zhenxiang keluar dari mobil, wajah tuanya berseri-seri gembira. Dia berkata dengan antusias, "Saudaraku, aku sangat merindukanmu." Xiao Chen meliriknya sekilas, lalu bertanya dengan nada menghina, "Jadi, apa masalahnya? Kenakalan apa yang sedang kau rencanakan?" Wajah si Zhenxiang berubah muram, wajah tuanya penuh dengan rasa sakit hati. "Saudara, apakah kau pikir aku orang seperti itu? Aku telah diperlakukan tidak adil." Bibir Xiao Chen melengkung membentuk senyum mengejek. "Jika bukan kamu, lalu siapa?" Pria tua itu terdiam, dan seperti yang diharapkan, dia menyerah berdebat dengan pria bermulut tajam itu dan mengganti topik pembicaraan. "Kau tahu semua yang kukatakan padamu di telepon, kan? Sekte Changhe datang dengan kekuatan besar, bersama 2 ahli tahap Nas Chen Sol. Mereka bertekad untuk membunuhmu." Tatapan mata Xiao Chen penuh dengan penghinaan saat dia mencibir, "Mungkin mereka berencana untuk membunuhmu secara diam-diam. Mereka tidak akan berani. Lagi pula, aku adalah murid Sekte Suci. Menyerangku tanpa bukti apapun, kecuali Gu Tianming sudah gila, dia tidak akan pernah berani melakukan sesuatu yang akan membawa malapetaka bagi Sekte. Bahkan jika aku menjulurkan leherku di depan mereka, aku ragu mereka akan berani bergerak." Si Zhenxiang mengerutkan kening dan berteriak menantang. Xiao Chen tersenyum tipis, tidak setuju maupun tidak membantah. Kekuatan lelaki tua itu pada tahap jiwa baru lahir agak kurang, tetapi dengan latar belakang Sekte Suci, orang-orang dari Sekte Sungai Panjang pasti tidak akan berani membunuhnya tanpa peringatan. Dia berkata dengan tenang, "Ayo pergi, ayo bunuh mereka secepat mungkin, aku harus pulang dan tidur." "Oke, masuk ke dalam mobil." Si Zhenxiang mengangguk dan secara pribadi duduk di kursi pengemudi untuk mengemudi. Xiao Chen duduk di kursi penumpang dan menyipitkan matanya. Dia menggoda, "Kakak seniormu seharusnya tahu tentang kejadian malam ini, dan Sekte Changhe seharusnya juga telah mengirim pesan ke sekte tersebut. Tapi kau bahkan tidak membawa sopir. Apalagi yang ingin kau rahasiakan? Kejahatan apa yang sedang kau rencanakan? Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau tidak bersuara, kau tidak akan mendapatkan kesempatan lain." "Hehe, kakak paling mengerti kakaknya." Si Zhenxiang menyeringai dan berkata dengan licik, "Gu Tianming dan Liu Lianzu sudah ditakdirkan untuk mati, jadi mengapa tidak memanfaatkan mereka? Hehe. Roh purba mereka adalah harta karun yang sesungguhnya." Xiao Chen mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Masuk akal." Lalu dia menyipitkan matanya dan berkata dengan nada mengejek, "Seleramu semakin tajam. Bahkan Nas Chen Sol pun tak cukup lagi untukmu. Tapi mengapa aku harus memberikannya padamu?"
Si Zhenxiang menggaruk kepalanya dan terkekeh, hehe, kita tidak boleh membiarkan hal-hal baik terbuang sia-sia, kita harus menjaganya tetap dalam keluarga. Xiao Chen duduk dengan nyaman di kursi kulit, menutup matanya, dan berpikir sejenak. Dia berkata dengan tenang, baiklah, tetapi Anda perlu menangani hal-hal selanjutnya. Tidak masalah. Si Zhenxiang setuju tanpa berpikir panjang. Godaan untuk meningkatkan kekuatannya terlalu besar. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin banyak energi spiritual langit dan bumi yang perlu diserap, dan semakin lama proses pengumpulan dan transformasinya. Sensasi melahap jiwa yang baru lahir memberinya perasaan telah mengambil jalan pintas. Dirangsang oleh jarum perak, dia memurnikan setengah dari jiwa yang baru lahir hanya dalam beberapa hari. Kekuatannya juga meningkat dari tahap awal hingga tahap pertengahan alam jiwa baru lahir. Setelah merasakan manisnya kesuksesan, bagaimana mungkin dia berhenti? Semakin cepat dia menembus tingkat kultivasinya, semakin besar pencapaiannya di masa depan. Ini hanya soal mengatasi akibatnya. Paling buruk, kita bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tanpa bukti apapun, apa yang bisa dilakukan Sekte Changhe padanya? Selama masalah memangsa itu belum terungkap, dengan Sekte Suci sebagai pendukungnya yang kuat, tidak ada yang bisa berbuat apapun padanya tanpa bukti. Mobil itu perlahan melaju keluar kota, dan jalanan semakin sepi. Xiao Chen menatap keluar jendela dengan bingung, apakah kita akan pergi ke pabrik terbengkalai yang kita kunjungi terakhir kali? Si Zhenxiang terus menatap lurus ke depan dan mengangguk, ya, Gu Tianming memintaku untuk menipumu agar pergi ke sana. Bibir Xiao Chen melengkung ke atas, tatapannya mengejek, ayah dan anak bersatu kembali, mereka benar-benar memilih tempat pemakaman yang bagus. Bab 338. Gu Jialun dimakamkan di bawah reruntuhan pabrik yang terbakar, dan sekarang ayahnya dibawa ke sini agar ayah dan anak dapat bersatu kembali. Aduh, aku benar-benar berhati baik. Mata si Zhenxiang tulus, dan wajahnya penuh belas kasihan, seolah-olah dia telah melakukan perbuatan besar. Mampu menggambarkan pembunuhan, perampokan, dan memangsa jiwa yang baru lahir dengan cara yang begitu menyegarkan dan tidak konvensional sungguh luar biasa. Mobil Rolls-Royce mewah itu melaju melewati tikungan, dan di bawah sorotan lampu depan, terlihat dua sosok berdiri di samping reruntuhan di kejauhan. Cek-cek, mereka datang terlalu awal. Si Zhenxiang mengecap bibirnya dan tanpa sadar menjilat lidahnya, seolah-olah dia baru saja menikmati dua camilan lezat di tengah malam. Xiao Chen juga melihat keduanya, alisnya sedikit mengerut saat dia bertanya, yang satu berada di tahap awal, yang lainnya di tahap menengah. Apakah kau yakin ingin melahap roh purba mereka? Tentu saja. Selama kita bisa melahap roh purba mereka, aku yakin aku bisa menembus ke tahap jiwa baru dalam waktu 6 bulan. Mata si Zhenxiang dipenuhi kegembiraan. Wajahnya kemudian berubah agak getir, namun, aku khawatir makan terlalu banyak akan menyebabkan dantianku pecah. Mata Xiao Chen berkilat penuh penghinaan, setidaknya kau punya kesadaran diri. Si Zhenxiang memperlambat laju mobil dan berkata dengan penuh harap, kakak tahu kau pasti punya cara, kan? Sambil memandang kedua orang di bawah cahaya yang jauh, Xiao Chen tersenyum dan berkata, ada caranya, tetapi kita mungkin harus sedikit menderita. Tidak masalah. Asalkan kau tidak meledak, gunakan jurus apapun yang kau mau, aku bisa mengatasinya. Mata si Zhenxiang berbinar, dan dia memukul dadanya dengan keras. Baiklah, Xiao Chen mengangguk, sebuah lengkungan anggun muncul di sudut bibirnya. Pria tua itu merasakan merinding saat melihat senyum yang familiar itu. Setiap kali pria itu menunjukkan senyum itu, seseorang akan mendapat masalah. Namun, untuk meningkatkan tingkat kultivasi seseorang, bahkan jika ada kubangan kotor di depan mata, seseorang harus menutup hidung dan melompatinya. Tetua Si, aku, Gu, sudah lama menunggumu. Gu Tianming mengepalkan kedua tangannya dan membungkuk sambil tersenyum, menunjukkan sikap yang sangat hormat. Lagi pula, dia adalah pemimpin sebuah sekte, jadi dia seharusnya memiliki tata krama yang tepat. Si Zhenxiang baru berada di tahap jiwa baru lahir, yang menurut peringkat dunia kultivasi, akan menjadikannya seorang junior. Namun bagaimanapun juga, pihak lain tersebut memegang posisi di perkumpulan dan merupakan murid dari Sekte Suci, dan malam ini mereka bahkan berhasil menipu Xiao Chen yang hilang agar terbebas dari cengkeramannya. Meskipun dia juga dicurigai membunuh Gu Jialun, kita tetap harus menghormatinya sebelum kita memiliki bukti yang meyakinkan. Setelah menangkap kultivator tubuh bernama Xiao Chen, mereka menggunakan penyiksaan berat untuk memaksanya maju dan mengidentifikasi dirinya. Ketika semua bukti telah disajikan, barulah kita bisa menyingkirkan topeng kesopanan. Si Zhenxiang memarkir mobil, mematikan mesin dan lampu depan, lalu memandang langit malam yang berkabut sambil menghela napas, malam yang gelap dan penuh badai. Xiao Chen mengabaikan perasaannya dan keluar dari mobil. Sambil menatap kedua pria di depannya, dia berkata langsung, anjing tua, apakah kalian di sini untuk membunuhku? Duang. Si Zhenxiang, yang turun dari bas tepat setelahnya, tersandung dan hampir jatuh karena kaget. Di dunia kultivasi, meskipun ada dendam yang besar, orang-orang tetap akan bertukar beberapa kata sopan saat bertemu. Orang ini memang luar biasa. Dia langsung menyerang dan segera menggunakan kemampuan mengejek. Kemampuannya untuk menarik perhatian lawan benar-benar tak tertandingi. Tenang semuanya. Mari kita bicarakan ini, si Zhenxiang dengan cepat melangkah maju untuk meredakan situasi.
Matanya melirik ke sekeliling, dan dia bertanya dengan curiga, pemimpin Sekte Gu, mungkinkah ada jimat ibu anak yang Anda letakkan di sekitar sini? Gu Tianming mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina, aku, seorang kultivator Naschen Sol yang terhormat, perlu membuang jimat ibu anak yang berharga untuk menangkap seorang junior. Bukankah itu terlalu berlebihan? Bagus, bagus. Si Zhenxiang menghela napas lega. Dia tidak perlu khawatir berita itu akan bocor ketika dia membunuh para saksi nanti. Gu Tianming dan Liu Lianzu juga terkejut, dan wajah mereka yang semula tenang berubah menjadi marah. Sungguh keterlaluan jika seorang kultivator tahap Naschen Sol yang terhormat disebut anjing tua di depan mukanya oleh seorang pemuda. Sebagai kepala sekte, Gu Tianming merasa sangat dipermalukan oleh seorang pemuda hingga bibirnya bergetar karena marah. Dia kehilangan minat pada basa-basi dan dengan marah menegur, dasar bocah, berani-beraninya kau. Kutanyakan padamu, apakah kau melukai putraku, Gu Jialun? Xiao Chen sedikit mengerutkan kening, menopang dagunya di tangannya, berpikir serius sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Liu Lianzu mencibir, aku tahu kau tidak akan mengakuinya. Tidak apa-apa, kembalilah ke sekte Changhe bersama kami, dan kau akan mengaku sendiri. Xiao Chen berkedip, menatapnya seolah dia orang bodoh, dan berkata, aku tidak melakukannya, jadi mengapa aku harus mengakuinya? Hahaha. Liu Lianzu tertawa marah, dan mencibir, jika bukan kau yang melakukannya, pasti tetua Si yang melakukannya. Xiao Chen mengangguk ragu-ragu, ya, itu dia. Si Zhenxiang terkejut, tidak pernah menyangka bahwa pria ini akan mengkhianatinya tanpa ragu-ragu. Meskipun aku sudah memutuskan untuk membiarkan kedua orang ini di sini selamanya, aku tidak bisa terlalu terus terang. Gu Tianming mengerutkan kening, lalu tiba-tiba menyadari dan mencibir, kau membunuh putraku tapi tidak berani mengakuinya, malah kau melemparkan tanggung jawab itu kepada tetua Si. Apa kau benar-benar berpikir kami anak kecil berusia 3 tahun yang bisa dengan mudah ditipu? Bibir Xiao Chen melengkung ke atas, dan dia berkata dengan sinis, kau tidak percaya padaku ketika aku mengatakan yang sebenarnya. Kau tidak berani memprovokasi Sekte Suci Ling Qiao, jadi kau datang kepadaku sebagai kambing hitam. Sekte Changhe benar-benar luar biasa. Meskipun diejek secara terang-terangan, Gu Tianming tetap tenang dan dengan angkuh menyatakan, kau kultivator rendahan, justru kehormatanmu yang dipermalukan. Jika kau tidak ingin menderita, jelaskan dengan jujur pembunuhan putraku. Mungkin, aku akan mempertimbangkan untuk memberimu kematian yang cepat. Xiao Chen mencibir mengejek, cek, kau bodoh atau memang dungu. Karena kau akan mati mau bicara atau tidak, untuk apa repot-repot bicara. Liu Lianzu tersenyum dingin dan berkata, nak, mau bicara atau tidak, itu bukan urusanmu. Gu Tianming mengalihkan pandangannya dan bertanya dengan suara dingin, tetua Si, kami akan membawa bocah ceroboh ini pergi sekarang. Sebelum Anda mengetahui kebenarannya, tolong jangan meninggalkan kota. Silakan. Si Zhenxiang cemberut, tampak tidak senang. Pihak lain berbicara dengan sopan, tetapi kata-kata mereka menyiratkan bahwa mereka menganggapnya sebagai kaki tangan, dan hanya menahan diri untuk tidak membawanya serta karena kurangnya bukti. Pria tua itu kini berharap kedua orang ini akan mengambil inisiatif untuk mencari kematian mereka, agar keadaan tidak menjadi rumit. Ekspresi Gu Tianming berubah serius, dan dia berkata, saya mohon kepada paman untuk bertindak menundukkan bocah ini. Sekte akan menginterogasinya nanti. Baik, ketua sekte. Liu Lianzu menggenggam tangannya tanda setuju, lalu berjalan selangkah demi selangkah dengan senyum dingin dan seringai kejam di wajahnya. Nak, jika kau tidak ingin menderita, maka patuhlah dan biarkan orang tua ini mematahkan lengan dan kakimu. Jangan khawatir, orang tua ini sangat terampil, semuanya akan segera berakhir. Hehe. Kemampuanku mungkin agak kasar, jadi bersabarlah dan jangan berteriak kesakitan. Bibir Xiao Chen melengkung ke atas, matanya menggoda. Mulutmu tajam sekali. Tunggu sampai aku menghajar semua gigimu sampai rontok, baru lihat apakah kau masih sarkastik. Setelah mengatakan itu, dia membentuk kelima jarinya menjadi cakar dan mengulurkan tangan untuk meraih lengan kiri orang lain. Xiao Chen meliriknya dari samping dan melambaikan tangannya dengan ringan, seolah-olah sedang menepis lalat. Bang! Tiba-tiba, kabut darah menyembur keluar. Bab 339. Kekuatan yang luar biasa. Tubuh fisiknya memang sangat tangguh. Namun, kultivator penyempurnaan tubuh biasa masih kalah dibandingkan kami, kultivator penyempurnaan Qi. Liu Lianzu berpengalaman dalam pertempuran. Saat melihat telapak tangan lawannya menyerang, ia dengan tegas mundur dan menyerang balik. Kultivator pemurnian Qi memiliki tubuh fisik yang relatif rapuh, jadi pertarungan jarak dekat dengan kultivator pemurnian tubuh jelas bukan pilihan terbaik. Upaya meraih yang ragu-ragu telah mengukur kecepatan lawan, jadi wajar saja jika perlu menciptakan jarak untuk menghindari terjerat. Liu Lianzu mencibir. Dia pada dasarnya telah mengetahui kekuatan dan kecepatan serangan lawannya. Selama dia menjaga jarak dan menggunakan senjata sihir serta artefak spiritual yang dikendalikannya untuk menyerang, membunuh lawan akan sangat mudah. Tidak, perintah pemimpin sekte lama adalah untuk menangkapnya hidup-hidup, jadi sepertinya kita perlu melalui beberapa kesulitan lagi. Gu Tianming, yang berdiri di belakang, menatap dengan mata terbelalak, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dia membuka mulutnya, suaranya gemetar, dan berkata, Tuan. Paman Tuan, tanganmu. Mendengar teriakan itu, Liu Lianzu sedikit mengerutkan kening dan menoleh ke arah lengannya dengan bingung.
Seketika itu, wajahnya memucat pasi, dan rasa sakit yang menusuk menghantamnya. Pada saat ia mundur, lengan kanannya, yang jelas-jelas telah ditarik, menghilang, memperlihatkan tulang putih yang mencolok di bahunya. Karena kekuatan lawannya terlalu besar, dia tidak merasakan sakit apapun ketika lengannya tiba-tiba meledak. Baru setelah pemimpin sekte mengingatkannya, dia merasakan sakit yang menusuk. Ah! Tanganku bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Liu Lianzu membelalak, wajahnya yang biasanya bijaksana berkerut kesakitan, giginya terkatup rapat membentuk seringai ganas. Seorang kultivator Nas Chen Sol tingkat menengah yang terhormat kehilangan lengannya dalam satu serangan, ini tidak mungkin. Meskipun ia enggan menerimanya, rasa sakit yang luar biasa itu nyata, dan kehilangan satu lengannya tak dapat disangkal. Ia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Desis. Gu Tianming melesat dan langsung muncul di sampingnya, mengeluarkan pil penyembuhan dan memasukkannya ke dalam mulut orang itu. Dia berulang kali menggaruk lengan yang terputus itu dengan jarinya, dan darah yang mengalir langsung berhenti. Dia bertanya dengan penuh perhatian, "Paman Guru, apa kabar?" Liu Lianzu menggelengkan kepalanya, wajahnya pucat pasi, "Terima kasih atas perhatian Anda, Ketua Sekte. Saya tidak akan mati." Lalu tatapan garang muncul di wajah lelaki tua itu, "Tapi, dendam ini gara-gara lengan yang terputus." Gu Tianming mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Paman, tenang saja, kami akan bergabung untuk mengalahkan bocah ini, dan keponakanmu pasti akan mencabik-cabiknya menjadi 1000 bagian untuk membalaskan dendammu. Adapun lengan yang hilang, aku akan meminta ayahku untuk mencari obat dari Sekte Suci untuk memulihkannya." Liu Lianzu mengangguk dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Ketua Sekte. Gu Tianming melangkah maju, tatapannya serius, dan berkata, "Nak, setelah ujian barusan, aku semakin yakin bahwa kematian Jialun ada hubungannya denganmu. Kekuatan Zhang Yuming termasuk yang terbaik di kelasnya, tapi dia tetap bukan tandinganmu. Setelah membunuhnya, kau kemudian meracuni Jialun untuk membungkamnya. Bukankah begitu?" "Ya, aku membunuh anjing tua itu." Xiao Chen mengangguk, tidak membenarkan maupun menyangkal. Lalu dia menoleh ke arah lelaki tua yang tidak jauh darinya, mengangkat dagunya, dan berkata, "Namun, dia memang membunuh anjingmu, jadi mengapa kau tidak percaya padaku?" Kilatan maut terpancar dari mata Gu Tianming. Si Zhenxiang berkeringat dingin di bawah aura menekan kultivator tahap Nas Chen Sol, berusaha sekuat tenaga untuk menjaga punggungnya tetap tegak. Bukan karena lelaki tua itu takut. Itu hanyalah reaksi alami seorang kultivator tingkat tinggi terhadap aura menekan dari seorang kultivator tingkat rendah. Di antara makhluk iblis, pangkat tidak terlalu penting. Sangat umum untuk merasa sangat ketakutan oleh aura luar biasa dari makhluk iblis dengan pangkat yang lebih tinggi. Setelah membalut lengannya yang terputus, Liu Lianzu menggertakkan giginya dan berkata dengan suara berat, "Pemimpin sekte, mari kita tangkap bocah ini dan bawa dia kembali untuk menyiksanya perlahan-lahan. Begitu dia mengaku, kita akan memiliki bukti kuat untuk dilaporkan ke Sekte Suci, dan orang si itu tidak akan bisa lolos." Gu Tianming mengangguk dan berkata dengan suara berat, "Baiklah, mari kita bergabung untuk menumpas bocah ini terlebih dahulu, hancurkan semua tulang di tubuhnya, ayo kita lakukan." Setelah mengatakan itu, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan seruling, yang perlahan-lahan dia dekatkan ke bibirnya. Tiba-tiba, suara merdu seruling melayang di langit malam yang tenang. Si Zhenxiang mengerutkan kening, menyadari bahwa pihak lawan menggunakan semacam tipu daya. Ia segera menutup pendengarannya dan mengaktifkan energi spiritualnya untuk melindungi diri dan melawan. Namun, alunan musik seruling yang merdu itu seolah menembus telinga saya dan beresonansi langsung di pikiran saya. Perlahan, mata si Zhenxiang menyipit, terpikat oleh alunan musik seruling yang merdu. Energi spiritual yang terkumpul di tubuhnya juga lenyap. Orang ini tampak bodoh dan sama sekali tidak siap. Sekarang, bahkan seorang anak kecil pun bisa membunuhnya dengan satu serangan. Xiao Chen menyipitkan matanya, senyum tipis muncul di wajahnya, seolah-olah dia cukup puas dengan musik seruling itu. Gu Tianming memainkan sebuah melodi dengan santai, sambil menyeringai puas. Melodi yang dimainkan oleh artefak spiritual tingkat menengah, seruling ilusi, dapat memikat pikiran orang, membuat mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah dari pemain berada dalam keadaan linglung. Jika perbedaan peringkat terlalu besar, hal itu bahkan dapat menyebabkan orang yang dikendalikan melakukan bunuh diri. Gu Tianming memainkan alat musik sambil mengedipkan mata. Liu Lianzu langsung mengerti dan mengeluarkan sebuah lonceng perunggu seukuran ibu jari. Dia melantunkan mantra dengan cepat, dan energi spiritualnya dengan cepat mengalir ke lonceng perunggu itu. Bas! Lonceng perunggu itu sedikit bergetar, dan di bawah limpahan energi spiritual, ia membesar tertiup angin, mengembang menjadi lonceng setinggi lebih dari 2 meter sambil berputar. Hanya lengan kiri Liu Lianzu yang tersisa, membentuk segel tangan dan menunjuk ke depan. Penyakit. Desir. Sebuah jam setinggi 2 meter melayang di udara, langsung menuju ke arah pria yang terkejut itu. "Hehe, begitu aku mengurungmu di dalam lonceng, aku akan menghaluskan tulangmu inci demi inci. Akan kubiarkan kau merasakan sakitnya tulang yang patah." Wajah pucat Liu Lianzu dipenuhi dengan kebencian dan amarah. Bahkan dengan kekuatannya, dia merasa cukup sulit untuk mengendalikan artefak magis ini. Dengan serangkaian gerakan jari, ketika lonceng perunggu itu melayang ke atas kepala lawan, lonceng itu tiba-tiba ditekan ke bawah. Kota.
Lonceng perunggu yang besar dan berat itu jatuh dengan keras, menghasilkan bunyi denting yang nyaring saat bergesekan dengan udara. Bahkan kultivator Naschen Sol tingkat menengah pun merasa cukup sulit untuk mengendalikannya, yang menunjukkan betapa beratnya lonceng perunggu itu. Seorang kultivator pemurnian Ki biasa akan langsung mengalami tubuh fisiknya hancur di bawah kekuatan penghancur lonceng perunggu. Bahkan seorang kultivator tubuh pun kemungkinan akan menderita patah tulang dan tendon. Liu Lianzu menunjukkan seringai puas, sudah membayangkan bagaimana dia akan menyiksa anak yang kehilangan satu lengan itu untuk melampiaskan kebenciannya setelah menindasnya. Senyum sinis muncul di wajah Gu Tianming. Lalu apa gunanya jika seorang kultivator pemurnian tubuh memiliki tubuh fisik yang kuat? Di hadapan seorang kultivator pemurnian Ki, mereka akan langsung kehilangan kemampuan untuk melawan dan menjadi seperti ikan di atas talenan yang siap disembelih. Bas! Tepat ketika keduanya merasa puas, lonceng perunggu yang jatuh itu tiba-tiba berhenti. Sebuah tangan kuat mencengkeram tepi bawah lonceng. Pria itu, yang tadinya termenung dengan tangan di belakang punggung dan kepala tegak, tiba-tiba tersadar, matanya yang menyipit dipenuhi ejekan. Xiao Chen, layaknya dewa perang, mengangkat lonceng besar itu dengan satu tangan, menatap mereka berdua dengan tatapan main-main. Dia berkata dengan sinis, karena kalian semua suka memainkan alat musik, maka izinkan saya menunjukkan kepada kalian apa sebenarnya musik itu. Setelah mengatakan itu, dia mengepalkan lengan satunya dan memukul bel dengan keras. Duang gelombang duang gelombang duang. Dia mengayunkan lengannya dan mulai memukul-mukul dengan liar. Bab 340. Duang. Dentingan lonceng yang monoton itu terngiang di telinga saya, langsung masuk ke pikiran saya. Si Zhenxiang tampak terganggu saat sedang asyik bekerja, dan alisnya berkerut tanpa disadari. Tiba-tiba, rasa dingin menjalari tubuhnya, dan matanya dipenuhi kengerian. Sambil menggelengkan kepala, dia berseru kaget, musik seruling yang luar biasa. Untungnya, targetnya bukan aku, kalau tidak aku mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Mengingat kembali saat ia lengah, seluruh tubuhnya terasa rileks dan tak berdaya. Jika seseorang ingin membunuhnya, ia mungkin sudah mati. Pada saat yang sama, mereka mengagumi tekad dan kegigihan Xiao Chen. Untungnya, pria kejam itu bertekad dan tidak terpengaruh, kalau tidak, itu akan sangat berbahaya. Jika bukan karena pukulannya, aku benar-benar tidak akan bangun. Ngomong-ngomong, pria ini cukup mahir memainkan guzeng, tapi permainan drumnya benar-benar buruk. Untungnya, dentingan lonceng yang riuh menutupi keluhan lelaki tua itu, jika tidak, Xiao Chen pasti akan memaki-makinya. Saat belajar alat musik, Anda tentu ingin mempelajari alat musik yang membuat Anda terlihat keren. Dalam dunia fantasi dan seni bela diri, guzeng dianggap sebagai alat musik yang sangat elegan dan penuh gaya. Terlepas dari kemampuan musik mereka, setidaknya 8 dari 10 master muda dapat memainkan piano. Adapun alat musik perkusi, sebagian besar ditemukan di rumah bordil dan tempat hiburan. Duang. Saat dentingan lonceng yang keras terdengar, suara-suara rendah yang merdu itu langsung tenggelam. Cek, cek. Yang paling sial adalah Liu Lianzu, yang terhubung dengan roh lonceng perunggu itu. Setiap dentingan terasa seperti pukulan ke dadanya, menyebabkan dia muntah darah. Selain itu, dia akan memuntahkan seteguk darah setiap kali dia memukul lonceng perunggu itu. Suara seruling meredam sebagian besar getaran dari suara lonceng, membuat situasi Gu Tianming sedikit lebih baik, tetapi dia masih mengerutkan kening dalam-dalam. Seluruh tubuhnya dipenuhi energi spiritual, dan ia meningkatkan intensitas permainannya. Jubahnya berkibar tertiup angin kencang, memberinya aura yang halus dan seperti dari dunia lain. Melihat pihak lain masih berusaha melawan, Xiao Chen pun menjadi tertarik. Dengan senyum tipis di bibirnya, dia mengepalkan tinju dan membantingnya ke lonceng perunggu itu dengan sekuat tenaga. Duang! Riak tak terlihat menyebar keluar. Retakan muncul di lonceng tebal itu saat berbunyi melengking, dan suara gemerisik memenuhi udara saat retakan itu menyebar dan akhirnya menembus seluruh lonceng. Bang! Lonceng perunggu itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi tumpukan pecahan yang tersebar ke segala arah. Ah! Artefak magis itu hancur berkeping-keping, dan Liu Lianzu menderita serangan balasan. Dia menjerit dan memuntahkan semburan darah. Cek-cek, orang ini terus muntah darah. Kalau dia terus bermain seperti ini, dia pasti akan anemia. Kata si Zhenxiang dengan nada mengejek dari pinggir lapangan. Gu Tianming sekilas melihat luka para pamannya dari sudut matanya, dan hatinya terasa sesak. Sebelum aku sempat bereaksi, aku merasakan kekuatan yang luar biasa, dan darah serta kiku melonjak di dadaku. Klik-klik. Seruling di tangannya mengeluarkan suara retakan yang tajam, dan retakan-retakan seperti jaring laba-laba menyebar. Ding! Dengan suara yang nyaring, seruling itu langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi serpihan yang berserakan di mana-mana. Benturan dahsyat terjadi, dan Gu Tianming terlempar ke belakang, memuntahkan seteguk kabut darah. Pemimpin sekte! Seru Liu Lianzu dengan cemas, sambil memegang dadanya dengan satu tangan. Engah! Gu Tianming berlutut dengan satu lutut dan meludahkan seteguk darah lagi. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, darah menetes dari sudut mulutnya, dan menatap ngeri pada pemuda di depannya, berseru kaget, mustahil. Bagaimana mungkin ada kultivator pemurnian tubuh sekuat itu di dunia fana? Aku mengenali semua kultivator di atas tahap jiwa baru lahir dari sekte-sekte besar. Siapakah kamu? Siapakah kamu sebenarnya?
Xiao Chen membersihkan debu dari tangannya, seringnya tersungging di bibirnya. Dia terkekeh dan berkata, bukankah kau sudah menyelidiki? Kau sudah tahu jawabannya. Apakah kau bodoh atau memang benar-benar dungu? Gu Tianming berusaha berdiri, bergumam sendiri seolah linglung, mustahil, mustahil. Liu Lianzu menelan pil dan menarik napas. Membayangkan kekuatan mengerikan pihak lain, hatinya semakin terpuruk. Mereka jelas kalah dalam pertarungan. Bahkan ketika keduanya bergabung, mereka terluka parah dan batuk darah sebelum sempat menyentuh ujung pakaian satu sama lain. Selain itu, lawannya adalah seorang kultivator tubuh, jadi begitu mereka mendekat, mereka tidak akan mampu menandinginya. Rasa takut terpancar di mata Liu Lianzu, tidak, kita harus segera melarikan diri kembali ke sekte, atau kita akan mati di sini. Namun, karena terluka parah, dia perlu mengatur napas sebelum bisa melarikan diri, jadi dia buru-buru berkata, mustahil, aku telah menyelidiki masa lalumu selama lebih dari 20 tahun. Nama belakangmu adalah Xiao, dan selain memiliki nama belakang yang sama dengan keluarga terkemuka di ibu kota, kamu sama sekali tidak memiliki hubungan dengan mereka. Terlahir dalam keluarga biasa, tanpa ayah yang merupakan pejabat tinggi atau ibu yang terlibat dalam perdagangan internasional, dan dengan latar belakang keluarga yang tidak terhormat, tentu saja tidak ada risiko keluarga tersebut jatuh ke dalam kehancuran dan kematian. Selain itu, ia tidak pernah menunjukkan potensi luar biasa sejak kecil. Ia tidak terlalu kuat atau cerdas, juga tidak sejahat sehingga dibenci oleh semua orang. Dari taman kanak-kanak hingga universitas, ia menjalani kehidupan yang kacau dan tanpa tujuan. Dia belum pernah merasakan kebencian akibat pembunuhan ayahnya, dia juga belum pernah menemukan buku panduan kultivasi yang ditinggalkan oleh kakek neneknya, dan dia juga belum pernah menemukan penyebab paling mungkin dari perjalanan waktu dan mendapatkan kekuatan super, seperti tersambar petir atau tertabrak mobil. Berdasarkan penyelidikan, jelas bahwa Anda hanyalah orang biasa, satu-satunya perbedaan adalah Anda sedikit tampan. Bagaimana mungkin kamu, seorang pecundang yang bersembunyi selama bertahun-tahun setelah putus cinta dan tidak berani menunjukkan wajahmu, tiba-tiba menjadi begitu luar biasa? Ini bukan ilmu pengetahuan. Liu Lianzu menceritakan kisah panjang lebar, menyelidiki secara menyeluruh hampir setiap aspek kehidupan Xiao Chen dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Si Zhenxiang terdiam sejenak, lalu tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi dan berkata dengan suara berat, saudara, mereka mengulur waktu. Kau, Liu Lianzu sangat marah ketika wajahnya dipermalukan. Kenapa dia tidak menyebutkan soal melompat dari tebing? Sebuah pikiran aneh tiba-tiba muncul di benak Xiao Chen tanpa alasan yang jelas. Dia berkata dengan nada meremehkan, lalu kenapa kalau mereka mengulur waktu? Bahkan jika mereka bergabung di puncak kekuatan mereka, mereka tidak akan mampu menandingi kita. Apa kau pikir mereka bisa melarikan diri dengan diam-diam mengatur pernapasan mereka? Namun, kalimat terakhirnya itu benar, dan aku senang mendengarnya. Yah, baguslah kau tahu apa yang terjadi. Tapi kedua orang ini harus mati di sini hari ini, atau aku akan celaka. Kata si Zhenxiang dengan wajah getir lalu tak berkata apa-apa lagi. Dia tidak cukup kompeten. Dia hanya ada di sana untuk sekadar melengkapi jumlah peserta. Sekalipun keduanya terluka parah dan batuk darah, mereka tetap bukan orang yang bisa diprovokasi olehnya, seorang kultivator Nas Chen Sol biasa. Saudara Taois Xiao, mungkin ada kesalahpahaman. Kami hanya menyelidiki penyebab kematian murid-murid kami dan tidak bermaksud mempersulit Anda. Liu Lianzu merendahkan posisi tubuhnya, berharap dapat mengecoh pihak lain dan menyelamatkan nyawanya. Dia membunuh Zhang Yuming, dan aku membungkam Gu Jialun. Itulah kebenarannya, tidak ada kesalahpahaman. Kata si Zhenxiang sambil menegakkan punggungnya dengan sikap yang sangat lugas. Sekarang setelah keadaan sampai pada titik ini, dia tidak bisa lepas dari tanggung jawab apapun yang terjadi, jadi sebaiknya dia memulai dari nol, karena toh kedua orang ini ditakdirkan untuk mati di sini hari ini juga. Tidak, Tetua Si adalah murid Sekte Suci, bagaimana mungkin dia membunuh seorang junior? Aku tidak hanya tidak percaya, bahkan ketua sekte pun tidak akan pernah mempercayainya. Liu Lianzu buru-buru mengedipkan mata. Gu Tianming dipenuhi rasa dendam, tetapi tidak berani menunjukkannya sedikitpun. Wajahnya begitu gelap hingga hampir meneteskan air mata. Namun untuk bertahan hidup, dia tidak punya pilihan selain menelan harga dirinya dan menggertakkan giginya untuk mengucapkan satu kata, memem. Bersambung.